bahwa kita pertama kali melaksanakan kegiatan pemilu itu adalah pada tahun 1955, di mana pada tahun 1955 ini itu menggunakan sistem proporsional yang tertutup, dan uniknya pada saat itu yang berkontestasi di dalam pemilu 1955 tidak hanya partai politik tapi juga perseorangan. Ini tentunya menarik ya. Partai politik bersanding dengan perseorangan itu pada pemilu 1955. Kemudian pemilu berikutnya di tahun 1971 dan kemudian 1977 yang sudah mengusung asas langsung umum bebas rahasia. Kemudian lanjut 1982, 1987, kemudian 1992 hingga terakhir di masa Orde Baru itu adalah yang di 1997 itu. Nah, pada saat pemilu pada masa Orde Baru, tentunya ini rata-rata mungkin kalau adik-adik mahasiswa belum lahir gitu ya, itu kita bisa melihat bahwa pada saat itu hanya ada 3 gitu ya. Satu, partai golongan karya, kemudian partai PDIP ya, kemudian sama Partai Persatuan Pembangunan. 3 pada saat itu. Dan pemenang-pemenangnya pun bisa dikatakan dalam tiap-tiap periodenya sangat ini ya, ibaratnya sudah bisa diprediksikan lah ya pada saat itu. Nah, situasi ini kemudian mengalami perubahan yang luar biasa ketika terjadinya reformasi 1998. Buah dari reformasi itu adalah terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, pergantian terhadap presiden yang saat itu sudah berkuasa selama 32 tahun, dan satu tonggak yaitu diselenggarakannya pemilu 99 yang merupakan pemilu pertama pasca reformasi yang sudah mulai mengedepankan asas bagaimana kejujuran dan keadilan itu hendaknya dihadirkan dalam proses pemilu. Nah, pada pemilu pada saat pasca reformasi ini kita setelah 99 kita menginjak pada 2004, ada satu hal yang menarik lagi, bahwa kalau pada awalnya itu mengusung sistem proporsional tertutup, maka melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 garing PUU strip 6 garing 2008, maka Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu yang tadinya proporsional tertutup bergeser menjadi proporsional terbuka. Nah, di situ kita mengalami gitu ya fase proporsional terbuka itu 2009, kemudian 2014, 2019. Nah, pada 3 periode sebelum ini kita sudah menikmati bagaimana sistem proporsional terbuka itu bisa membuka ruang gitu ya, seseorang yang memang dekat dengan konstituennya, seseorang yang cukup dikenal masyarakat, meskipun dia bukan nomor 1 di urutan daftar, dia bisa saja kemudian memenangi gitu ya kursi. Nah, persoalan ini tentunya kemudian selain parpol, pada pemilu 55 tadi ada individu, dan individu tersebut ternyata juga mendapatkan suara yang cukup banyak saat itu. Dan di situ kita lihat ada 36 partai. Luar biasa, banyak gitu ya. Dan kalau tadi saya menyampaikan bahwa di era Orde Baru yang 1977 sampai 1973 ada 3 partai politik, maka sebelumnya kita di tahun 1971 itu ada 10 partai politik. Kemudian ketika pasca reformasi, ketika kita melakukan pemilu tahun 1999, maka luar biasa juga gitu ya animo masyarakat untuk membuat partai politik yang baru, sehingga muncullah 48 partai politik. Bisa dibayangkan di era Orde Baru sekian kali pemilu hanya dengan 3 partai politik, kemudian berkembang menjadi 48, tentunya satu hal yang
luar biasa gitu ya, dan masyarakat pun kemudian punya kebebasan untuk memilih partai-partai yang dirasa memang sesuai untuk mengusung aspirasinya. Nah, pada periode 2004 pula lah kita bisa menikmati bagaimana kita bisa langsung memilih tidak hanya sekedar partai politiknya gitu ya, dan kemudian kondisi ini semakin membaik gitu ya di tahun 2009 ketika kita bisa melakukan pemilihan dengan sistem proporsional terbuka, dan itu peserta pemilunya juga luar biasa, ada 44 partai politik. Nah, kondisi-kondisi demikian tentunya di satu sisi menjadi sebuah bahan renungan dan juga evaluasi gitu ya. Kenapa suatu kondisi yang sudah terbuka ini kemudian masih ada wacana terkait dengan bagaimana kalau itu diselenggarakan secara tertutup, terkait dengan apa saja sih hal-hal menarik gitu ya yang kemudian terjadi pada masing-masing fase pemilu yang ada. Karena tanpa kita menengok sejarah, kita tidak tahu juga kenapa sih ada pasang surut, dan kemudian juga ada ini ya keinginan-keinginan yang bisa dikatakan sesuatu yang sudah ada, misalnya keterbukaan di tahun 55, kemudian menyurut pada periode berikutnya, kemudian bebas lagi, dan kemudian selalu gitu ya ada dinamika yang menarik di dalam konteks pemilu yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita coba perhatikan sebagai titik-titik penting di sini ya, tentu adalah pertama yaitu pada tahun 55 tersebut, kemudian ketika semakin kuat kekuasaan Orde Baru dan kemudian mereduksi jumlah partai, itu menurut saya adalah sesuatu hal yang penting untuk dijadikan penanda juga di dalam hal ini. Dan kemudian tahun 99 itu sekali lagi merupakan hal produksi dari kebebasan gitu ya, dari era reformasi 98, karena banyak sekali gitu ya yang diciptakan ataupun diubah melalui apa yang diamandemenkan melalui konstitusi kita, yang kemudian meletakkan dasar-dasar demokrasi yang luar biasa untuk kemudian memberikan ruang partisipasi publik bisa menentukan pilihan pemimpinnya. Nah, poin-poin tersebut tentunya sekali lagi penting ya untuk menjadi apa yang kita penting untuk melakukan. Sekali lagi, apakah memang kita sudah on the right track gitu ya dengan apa yang disuarakan melalui reformasi 98. Nah, kembali kepada isu utama. Ini tadi kita hanya mencoba flashback ya, kembali kepada isu utama yaitu payung hukum gitu ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kalau kita melihat pada pasal 168 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menegaskan bahwa pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD, provinsi, kabupaten ataupun kota yang dilaksanakan dengan pemilihan proporsional. Nah, persoalannya adalah kemudian muncul judicial review yang kemudian disinilah bergulir. Apakah akan bertahan nantinya pemilu 2024 tadi dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, atau akan kembali sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU 6/2008 yang mana menyoal gitu ya tentang sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, 2008 menjadi titik penting ketika Mahkamah Konstitusi membuat putusannya, tapi ini juga menjadi sebuah tantangan lagi bagi Mahkamah Konstitusi ketika meregister perkara ya nomor 114/PUU ini ya, yang kemudian sekarang ini sedang ramai gitu ya, sedang disidangkan, dan nyaris setiap hari kita disuguhi dengan perdebatan mana yang lebih baik, apakah tetap menggunakan sistem proporsional tertutup ataukah terbuka. Kalau boleh saya mengutip pendapat
yang saya ambil dari situsnya MUKRI, di situ dikatakan bahwa apabila sistem untuk memilih anggota DPR dan DPRD gitu ya dalam pemilu serentak tahun 2024 ini kembali pada sistem proporsional tertutup, maka secara historis ini terjadi kemunduran, balik lagi gitu ya. Yang tadinya sudah terbuka karena adanya putusan MK tahun 2008, akankah kemudian kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, kemunduran dalam politik ini tentunya juga apakah iya memang kemunduran, karena kan kalau kita mengacu pada pendapatnya Profesor Yusril, ini nggak konstitusional bahkan seperti itu ya. Tapi di sisi yang lain kalau kita mengacu pada pendapat pakar hukum tata negara yang lain, justru sebaliknya gitu ya. Nah, persoalan ini tentu masing-masing punya basis argumentasi yang tidak bisa begitu saja kemudian kita give up pada salah satu pendapat, tapi kemudian kita patut mencermati apa iya sih, kenapa sih kemudian terjadi perdebatan yang semacam itu. Kalau kita lihat siapa sih sebenarnya yang memohon gitu ya terkait dengan hal ini, ternyata juga partai-partai besar gitu ya yang memohon. Yang paling utama tentu adalah partai pemenang pemilu dalam hal ini PDIP. Kemudian ada juga dari partai Nasdem meskipun dianulir gitu ya oleh Pak Willy dalam hal ini bahwa itu bukan lagi anggota gitu ya. Tapi terlepas dari itu, permohonan judicial review ini sudah ibaratnya sedang di dalam kawah candra di muka yang nanti kita tunggu gitu ya hasilnya nanti seperti apa. Nah, sekali lagi, kalau kemudian secara filosofis kita memahami bahwa sistem proporsional tertutup ini kalau nantinya dilakukan lagi, tentu berakibat pada anggota legislatif yang terpilih bisa jadi tidak dikenal gitu ya oleh rakyatnya. Kenapa? Karena kan kita tahunya adalah partai politiknya saja. Kemudian juga anggota DPR dan DPRD terpilih bisa jadi tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, tidak memiliki landasan dan akar yang kuat untuk membela kepentingan rakyat secara luas. Kenapa? Karena keterikatannya lebih kepada partai politik yang mengusungnya. Karena yang menentukan dan kemudian memilih siapa-siapa nantinya kan lebih internal. Dan kalau dari sisi mereka yang mengapa mengusung ini kembali, alasannya adalah partai politik kalau menggunakan nantinya di dalam pemilu menggunakan sistem terbuka, itu proses kaderisasinya dikhawatirkan mati atau tidak berfungsi. Kenapa? Karena akan tergeser gitu ya kader-kader tadi oleh figur-figur yang dianggap punya potensi mendulang suara ketika digunakan pemilu dengan sistem proporsional yang terbuka. Nah, persoalan-persoalan demikian tentunya sekali lagi ada plus minusnya. Tidak bisa kemudian kita langsung iakan ya, sekali lagi mari kita bersama-sama itu yang menganalisis. Nah,